Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Azka Syahidah dari PAI 4B. Materi kali ini yaitu menunjukkan prosedur pemilihan media pembelajaran. Baik, langsung saja, yaitu kriteria pemilihan media. Yang pertama, terdapat tujuan pembelajaran. Yang dimaksud tujuan pembelajaran, media hendaknya dipilih yang dapat mengunjang pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Mungkin ada sejumlah alternatif yang dianggap cocok untuk tujuan-tujuan itu. Sedapat mungkin pilihlah yang paling cocok. Kecocokan banyak ditentukan oleh kesesuaian karakteristik tujuan yang akan dicapai dengan karakteristik media yang akan digunakan. Yang kedua yaitu keefektifan. Dari beberapa alternatif media yang sudah dipilih, mana yang dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu peserta didik. Ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan ketika kita memilih media pembelajaran terkait dengan peserta didik, seperti apakah media yang dipilih sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik, baik itu kemampuan atau taraf berpikirnya, pengalamannya, menarik tidaknya media pembelajaran bagi peserta didik, digunakan untuk peserta didik, kelas dan jenjang pendidikan yang mana, apakah untuk belajar secara individual, kelompok kecil, atau kelompok besar, atau kelas. Beberapa jumlah peserta didiknya, di mana lokasinya, bagaimana gaya belajarnya, untuk kegiatan tatap muka atau jarak jauh. Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dipertimbangkan ketika memilih dan menggunakan media dalam kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya yang keempat yaitu ketersediaan. Apakah media yang diperlukan itu sudah tersedia? Kalau belum, apakah media itu dapat diperoleh dengan mudah? Untuk ketersediaan media, ada beberapa alternatif yang dapat diambil yaitu membuat sendiri, membuat bersama-sama dengan peserta didik, meminjam, menyewa, membeli, dan mungkin bantuan. Yang kelima yaitu kualitas teknis. Apakah media-media yang dipilih itu kualitas baik? Apakah memenuhi syarat sebagai media pendidik? Bagaimana keadaan daya tahan media yang dipilih itu? Yang keenam yaitu biaya pengadaan. Bila memerlukan biaya untuk pengadaan media, apakah tersedia biaya untuk itu? Apakah yang dikeluarkan seimbang dengan manfaat dan hasil penggunaannya? Adakah media lain yang mungkin lebih murah tetapi memiliki keefektifan setara? Yang ketujuh yaitu fleksibilitas atau lentur dan kenyamanan media. Dalam memilih media harus dipertimbangkan kelenturan dalam arti dapat digunakan dalam berbagai situasi dan pada saat digunakan tidak berbahaya. Yang kedelapan yaitu kemampuan orang yang menggunakannya. Betapapun tingginya nilai kegunaan media, tidak akan memberi manfaat yang banyak bagi orang yang tidak mampu menggunakannya. Yang terakhir yaitu alokasi waktu. Waktu yang tersedia dalam proses pembelajaran akan berpengaruh terhadap penggunaan media pembelajaran. Untuk itu, ketika memilih media pembelajaran kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan seperti apakah dengan waktu yang tersedia cukup untuk pengadaan media? Apakah waktu yang tersedia juga cukup untuk penggunaannya? Selanjutnya yaitu langkah-langkah pemilihan media. Yang pertama yaitu penerangan atau pembelajaran. Langkah pertama menentukan apakah penggunaan media untuk keperluan informasi atau pembelajaran. Media untuk keperluan informasi, penerima informasi tidak ada kewajiban untuk dievaluasi atau kemampuan atau keterampilannya dalam menerima informasi, sedangkan media untuk keperluan pembelajaran, penerima pembelajaran harus menunjukkan kemampuannya sebagai bukti bahwa mereka telah belajar. Yang kedua yaitu tentukan transmisi pesan. Dalam kegiatan ini kita sebenarnya dapat menentukan pilihan apakah dalam proses pembelajaran akan digunakan alat bantu pengajaran atau media pembelajaran, alat atau bantu pengajaran, alat yang didesain, dikembangkan, dan diproduksi untuk memperjelas tenaga pendidikan dalam mengajar. Sedangkan media pembelajaran adalah media yang memungkinkan terjadinya interaksi antara produk, pengembangan media, dan peserta didik atau pengguna. Atau dengan kata lain, peran pendidik sebagai penyampai materi pembelajaran digantikan oleh media. Tiga yaitu tentukan karakteristik pelajaran.
Asumsi kita bahwa kita telah menyusun desain pembelajaran di mana kita telah melakukan analisis tentang mengajar, merumuskan tujuan pembelajaran, telah memilih materi dan metode. Selanjutnya perlu dianalisis apakah tujuan pembelajaran yang telah ditentukan itu termasuk dalam ranah kognitif, efektif, atau psikomotor. Masing-masing ranah tujuannya tersebut memerlukan media yang berbeda. Yang keempat yaitu klasifikasi media. Media dapat diklasifikasikan sesuai dengan ciri khusus masing-masing media. Berdasarkan persepsi pria manusia normal, media dapat diklasifikasikan menjadi media audio, media video, dan audiovisual. Selanjutnya yang kelima yaitu analisis karakteristik masing-masing media. Media pembelajaran yang banyak macamnya perlu dianalisis kelebihan dan kekurangannya dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pertimbangan pula dari aspek ekonomi dan ketersediaannya. Dari berbagai alternatif kemudian dipilih media yang paling tepat. Baik, yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Yang pertama yaitu tidak ada satu media pun yang paling baik untuk semua tujuan. Suatu media hanya cocok untuk tujuan pembelajaran tertentu, tetapi mungkin tidak cocok untuk pembelajaran yang lain. Yang kedua yaitu media adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu media apapun yang hendak digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajar peserta didik. Yang keempat yaitu penggunaan berbagai media dalam satu kegiatan pembelajaran bukan hanya sekedar selingan atau pengisi waktu atau hiburan, melainkan mempunyai tujuan yang menyatu dengan pembelajaran yang berlangsung. Yang kelima yaitu pemilihan media hendaknya objektif, yaitu berdasarkan pada tujuan pembelajaran, tidak didasarkan pada kesenangan pribadi tenaga pengajar. Yang keenam yaitu penggunaan beberapa media sekaligus akan dapat membingungkan peserta didik. Yang ketujuh, kebaikan dan kekurangan media tidak tergantung pada kekonkretan dan keabstrakan saja. Media yang konkret wujudnya mungkin sukar untuk dipahami karena rumitnya, tetapi media yang abstrak dapat pula memberikan pengertian yang tepat. Selanjutnya yaitu pola penggunaan media pembelajaran. Secara umum, pola penggunaan media pembelajaran dikelompokkan menjadi dua, yaitu pola penggunaan di dalam kelas dan pola penggunaan di luar kelas. Pola penggunaan di dalam kelas atau pada pembelajaran tatap muka, media pembelajaran digunakan untuk menunjang penyajian materi pembelajaran sehingga lebih mudah dipahami peserta didik yang pada akhirnya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dapat tercapai dengan baik. Sedangkan pola pengguna media pembelajaran di luar kelas, media pada umumnya digunakan untuk belajar mandiri dan belajar jarak jauh. Media yang digunakan antara lain yaitu modul, kaset atau CD atau VCD, dan internet. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah penggunaan media pembelajaran. Yang pertama yaitu persiapan. Persiapan maksudnya kegiatan dari seorang tenaga pengajar yang akan mengajar dengan menggunakan media pembelajaran. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan tenaga pengajar pada langkah persiapan diantaranya yaitu dengan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua yaitu mempelajari buku petunjuk atau bahan penyerta yang telah disediakan. Yang terakhir yaitu menyiapkan dan mengatur peralatan yang akan digunakan agar dalam pelaksanaannya nanti tidak terburu-buru dan mencari-cari lagi, serta peserta didik dapat melihat dan mendengarkan dengan baik. Yang kedua yaitu pelaksanaan atau penyajian. Tenaga pengajar pada saat melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran perlu mempertimbangkan seperti yang pertama, yakinkan bahwa semua media dan peralatan telah lengkap dan siap untuk digunakan. Yang kedua, jelaskan tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, jelaskan lebih dahulu apa yang harus dilakukan oleh peserta didik selama progres pembelajaran. Yang keempat yaitu hindari kejadian-kejadian yang sekiranya dapat mengganggu perhatian atau konsentrasi dan ketenangan peserta didik. Yang ketiga yaitu tindak lanjut. Kegiatan ini perlu dilakukan untuk memantapkan pemahaman peserta didik tentang materi yang dibahas dengan menggunakan media. Di samping itu, kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur efektivitas pembelajaran yang telah dilakukannya. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya diskusi, eksperimen, observasi, latihan, dan tes. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.